Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya ditemani teman-teman saya ini dari berbagai macam suku dan berbeda wilayah, tapi tetap oke. Nah, itu mekanik Honda gitu. Ya, itu ada teman dari pucuk gunung sana. Dan ini juga teman pucuk-pucuk gunung, Mas Ben ini. Ini guru saya ini, Mas Olis ini. Guru apa, Mas? Tulodo Ini saya bersama Pohonan Teng Putri, dia setting mame ya, ini bogel ini. Oke. Ini dulu lukanya sangat parah sekali. Kita harus harus apa, Mas? Harus menyeleksi mana yang dibutuhkan dan yang tidak, cabang yang tidak terpakai. Jadi susahnya bikin mame itu apa, Mas Ben? Mata tunasnya itu kadang kepanjangan, kalau enggak itu tubuhnya itu enggak sesuai harapan. Yaitu kesulitannya mata tunas kita kepanjangan, kita harus ngulangin dari awal lagi, itu repotnya kalau pohon anting. Dan kita harus tahu teman-teman itu kapan ngeremnya sebelum dia tunasnya itu modot kepanjangan atau tumbuh lebih panjang lagi. Itu harus tahu, di situ kita harus ngerem. Dan ini sebelah sini akan saya rem ya, karena mata tunasnya pas untuk direm. Walaupun di sini lukanya dia belum jalan, tapi kan nanti kita masih ngelos lagi. Nanti seiringnya waktu pasti akan nutup gitu, Mas. Dan kalau mau aman, biasanya kalau kayak gini kita gunting ceklek itu bisa rusak, kita giniin dulu, Mas. Ya, dikuntit dulu biar aman, biar apa ya, bekas lukanya tuh rapi. Soalnya mame kalau digergaji ya bisa rusak juga. Nah, ini kan sudah saya potong, ya saya dekatkan teman-teman. Iya, ini saya dekatkan. Tuh nanti kita cabangin dua lagi nanti, dan dilos lagi biar proporsi begitu. Dan yang sebelah sini masih digedekan dulu ya, teman-teman. Hasil setek apa cangkok apa? Ini hasil dari bolang di teman-teman saya. Nah, begitu. Hasil bolang budidaya dari cangkok. Mungkin ada yang bertanya? Mas Agus Tego, silahkan bertanya, Mas Agus. Ingin tanya, Mas, kalau ukuran bugel kayak gini untuk tangan pertama, tangan kedua itu ukurannya berapa gitu? Masih bingung ya, seperti pemula gitu. Berapa apanya? Segede apa gitu? Gedenya, kalau untuk yang bugel. Kalau untuk yang bugel, misal ini batangnya segini, ini selengan. Terus dia cabang pertama, kedua itu idealnya seberapa begitu Ya. Mas Ben mungkin bisa bantu jawab saya. Kata susu itu kalau formal katanya sepertiganya batang utama gitu mungkin. Kalau untuk yang bugel itu apa ya, tetap sepertiga apa enggak, Mas? Sama aja. Tapi Mas, apa ya, kadang orang itu kan kalau misal ngerem motong itu sekarang gini, Mas, misalnya yang
cabang kedua ini. Ini kalau misal diomongin ukurannya kan ini belum 2/3 dari batang utamanya, tapi kenapa udah dipotong ya? Yang pertama tujuannya Mas Kolis biar ini segera mecah. Nanti ketika ini mecah dia udah besar kan ini tambah gede lagi. Tapi kalau misalnya kita motong nunggu ini gedenya 2/3 dari ini, nanti bisa dibilang belandang karena masih ngelos lagi. Jadi kalau ngepres itu jangan nunggu begitu pas banget, agak di apa ya, jangan sampai telat intinya Mas. Jadi kesimpulannya kalau saya mengajarkan ke teman-teman saya, kalau ngenolin jangan sampai imbang betul karena dia kan masih ngelos lagi. Betul. Dan kalau imbang betul baru kita nolkan, lukanya kan semakin besar. Nah, yang pertama pertimbangannya lukanya makin besar dan nutupnya agak lama juga. Kalau dia misal lukanya agak kecil kan nutupnya lebih cepat begitu. Oke, terima kasih. Itu solusi untuk trik untuk bikin cepat Mas Agus ya. Mungkin Mas Topek atau siapa tanya lagi itu Mau mengatakan pencarian muka dan kenapa kok ini nggak langsung di keluarga gitu. Oh gitu ya. Pencarian muka, kalau muka saya biasanya melihat akar dulu, akar sama mata tunas Mas Agam. Misal akarnya dari sini ya tapi mata tunasnya enggak pas, nah, itu kan sama aja teman, nanti pusing juga. Mending kita akar nanti kan kalau anting bisa kita lukai dan bisa tumbuh dan bisa diopeni lah, bisa dibesarkan juga. Dan kenapa ini tidak dikeluarkan atau kita tuntun pakai kawat, kita puntir, karena itu biasanya karena telat. Kalau ndak dia mata tunasnya udah terlalu panjang, nah itu kan sia-sia kalau dipuntir. Kecuali dari kecil sekali itu tunasnya panjang lalu kita kita kawatin seukuran segini untuk memperpendek mata tunas, itu bisa. Makanya kita ngawati itu sebisa mungkin dari kecil, karena untuk memperpendek mata tunas tadi. Karena ditekuk. Karena ditekuk itu mata tunas menjadi tegak. Nah kalau mata tunasnya dari sini ke sini lah kan panjang sekali ini. Terlalu panjang. Nah nanti kita ngulangin lagi, motong sini lagi gitu toh Mas. Oh iya. Nah, ini kan mata tunasnya ada di sini, besok ini dilos, ini kan pasti dia maju perlahan. Dan besok bisa kita ulangin lagi, ngawalin lagi gitu belokinnya. Kalau untuk penutupan luka yang di sini itu harus ada yang dilos atau enggak? Harus ada. Iya. Satu batang dilos bisa nutup lukanya itu. Bisa Mas. Kalau anting putri bisa. Yang di sini kan ini lukanya gede karena saya pengen pendek nol. Nah logikanya ini cabangnya baru segini, di sini udah nutup jalan kan Mas. Nah itu keunggulan pohon anting putri di situ. Itu ini tadi khusus untuk anting putri atau mungkin untuk waru timeng gitu? Yang betulnya hampir sama. Yang penting kita ada yang los seperti ini. Ini kan masih dilos panjang-panjang. Target apa Mas? Mame semua. Ini targetnya 15 cm ya. Paling segini. Mame. Pendek tapi gemuk gitu. Disambil loh.
Ini kita ngeteh teman-teman. Kalau ukuran mame itu diukur dari pangkal batang atau dari bibir pot sih mas? Setahu saya dari bibir pot mas. Mengukur pohon itu mame, semol dan sebagainya itu dari bibir pot. Kalau di pameran gitu. Kalau gitu masih. Itu mungkin kan bisa dijelaskan ke teman-teman yang terusan bodi ke atas itu besok calonnya dipres seberapa. Ini kan calon mahkota, dia naik ke atas ini seperberapa ya nanti. Nah itu tergantung mata tunasnya juga mas. Repotnya kan di situ. Misal pakai ini mas, bisa terus dilanjutin lagi gimana? Nah itu terlalu berdekatan juga bisa mas. Kalau di sini terlalu ketinggian, nah berarti kita harus ngenolin ini, lanjut ini dikasih naik gitu. Kalau untuk pelepasan kawat itu kalau untuk anting putri harus agak masuk atau enggak? Kambium masuk ke kambium kawatnya atau cuma sedikit aja udah keren dilepas? Kalau saya dia udah tenggelam sedikit tak lepas tapi tak pindah sampingnya. Misal itu ada liuannya loh. Kalau ada liuannya kan dia nanti bisa balik lagi dia. Begitu. Berarti dipindah di sampingnya. Nah, ingat tapi dicatat ini jangan sampai nindihin mata tunas. Karena mata tunas itu terutama yang sebelah berdekatan dengan batang utama itu kan penting, bisa dipakai juga buat kelanjutannya begitu. Kecuali mata tunas yang ujung itu kalau kepepet enggak apa-apa. Sebenarnya kan cuma satu geraan, satu geraan lanjut kita nolin kan itu. Lebih bagusnya seperti itu agar ada tahapannya, pengecilan besar lanjut kecil. Nah ini fungsinya, ini juga berfungsi nih cagak ini, karena sudah dilepas kawat langsung dicagai biar enggak roboh begitu. Kena angin pun kuat, biar kuat. Itu mas. Berarti tadi untuk ukuran besar antara batang dan cabang itu berapa? Seperberapanya? Cabang pertama, Batang utama dan cabang pertama. Seperberapa mas? Kalau cabang pertama itu bisa sepertiganya dari batang utama. Sepertiganya dari batang utama. Ya. Naik lagi ke cabang kedua bisa 2/3. Tapi kadang-kadang pohon itu kan secara istilahnya textbook mas. Tapi kadang itu kita lihat pohon itu enaknya aja mas. Lupesnya. Lihat enaknya. Kalau misalnya bingung saya juga gitu, kalau bugel gitu kalau sepertiganya kok kayak gede banget, kalau bukan. Nah, berarti kan kalau sepertiganya itu misal pohon udah jadi mas, itu kan baru kelihatan. Kalau belum jadi ya jangan sampai sepertiganya kita harus ngenolin, karena nanti lanjutannya kan kita ngelos juga gitu. Atau kalau enggak misalnya terlanjur batang utama cabang pertama itu terlanjur besar, itu jenengan bikinan aja mas, perantingannya panjang. Jadi bisa dua mahkota. Ya, 2 mahkota. Pohon itu kan jadi asimetris mas. Ini misal cabang pertama ini gede, jadi pohonnya itu cabang pertama panjang rantingannya, yang sini pendek. Oh, topnya jadi 2. Kan secara logikanya
batang gede otomatis perantingannya dibikin berat toh mas. Itu yang cabang kedua kecil aja, asimetris. Betul. Untuk ngawekani apa ya bahasa Indonesia Mensiasati bendol mas, maaf ya. Iya. Ya, ini kan ya kadang-kadang kan bisa jadi lebih besar sekali daripada ini. Jadi mengecil gini terus mengecil terus bendol gini tuh kan ada cabang dua gini. Kadang-kadang kan terus bendol itu, itu betul itu. Diperbolehkan apa enggak itu? ya sebaiknya Karena jangan kalau sampai bendol. Iya kebanyakan lah rumah saya itu juga bisa disiasati mas. Biasanya itu batang di atas bendol atau gede itu karena terlalu banyak cabang. Otomatis kan kalau di atas itu terlalu banyak titik tumbuh tunas, kita nggak seleksi, pasti kan di situ gede toh mas. Jadi bisa mungkin jangan telat ngerem atau paling enggak itu seleksi cabangnya yang tepat. Kalau paling tepat itu timingnya itu. Berarti gunanya ngerem itu untuk memperlambat bendol itu ya. Iya. Jangan sampai terlalu banyak cabang itu pada intinya kan itu mas. Kebanyakan cabang. Kalau di atas kebanyakan cabang bisa bendol. Bendol itu besar di atas atau menggik atau apa bahasanya. Misal udah mau bendol ya kita rem gitu nanti. Bisa juga ada yang lehernya kecil, bisa kita lukai, gimana caranya dia bisa membengkak. Untuk pembengkakan sebenarnya kita melukai. Oh, di bawahnya bendol itu dilukai. Yang batangnya kecil kita lukai, nanti dia bisa membesar. Iya, mungkin ini semoga bermanfaat ya, ini bincang-bincang ini tentang pohon Anteng Putri, semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, mungkin itu saja, lanjut perkembangannya besok diupdate lagi mas. Siap. Kalau belum laku mas. Oke mas, ya sudah mas ya. Terima kasih teman-teman, ini sudah hadir di sini. Nah ini itu teman-teman saya ganteng semua ya, itu paling ganteng dari Ngawi itu. Asik. Pendekar dari Ngawi itu. Temennya Ayang Lawu itu ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.